Selamat siang pemirsa, saya Budi Arti kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Menparekraf RI kunjungi Parapat Kabupaten Simalungun. Polda Sumut pecat 53 polisi. Pabrik Spring Bed di Deli Serdang ludes terbakar. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Seminggu setelah dilantik menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Uno melakukan kunjungan ke Parapat, Kabupaten Simalungun. Selain melihat potensi pariwisata, Menparekraf Sandiaga Uno bertemu langsung dengan komunitas kesenian dan pelaku UMKM se-Kabupaten Simalungun. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Uno melakukan kunjungan pertamanya ke Parapat, Kabupaten Simalungun Rabu 30 Desember 2020. Didampingi Bupati Simalungun JR Saragi, turut meninjau progres pembangunan penataan infrastruktur di Kota Wisata Parapat, Kecamatan Girsang Sipakan Bolon, Kabupaten Simalungun. Selain melihat indahnya Danau Toba, Menparekraf juga bertemu dan berdialog langsung dengan komunitas kesenian dan pelaku UMKM se-Kabupaten Simalungun serta pelaku usaha dari Kabupaten Dairi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga akan terus memberikan perhatian terhadap perkembangan ekonomi kreatif, baik di Kabupaten Simalungun maupun kabupaten yang ada di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Dengan juga Ibu Ria, kami berdialog dengan pelaku ekonomi kreatif dan wujud dari kepedulian kita adalah terus memberikan pelatihan, pendampingan, akses pemasaran, dan juga permodalan. Bagi kami, ekonomi kreatif ini menyumbang lebih dari 20 juta lapangan pekerjaan. Kita harus selamatkan di tengah pandemi dan kita juga tadi sudah melihat beberapa produk dari Kabupaten Dairi yang sudah siap go internasional. Jadi nanti ini menjadi langkah kita secara koordinatif provinsi maupun 2 kabupaten ini karena tulang punggung ekonomi kita adalah UMKM. 97% lapangan kerja UMKM yang ciptakan dan ekonomi kreatif ini memberikan begitu banyak kontribusinya. Mungkin ada yang pertambahan Pak Biar? Sudah cukup. Edi silakan. Meski masih pandemi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif optimis terhadap kebangkitan Indonesia di tahun 2021. Tim Liputan melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, pada masa pandemi COVID-19 saat ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menilai sport tourism merupakan potensi yang sangat tepat untuk digalakan di kawasan Danau Toba. Selain untuk meningkatkan daya imun tubuh dengan berolahraga, para wisatawan juga bisa menikmati keindahan alam Danau Toba yang tidak dimiliki daerah manapun di dunia. Dalam rangkaian kunjungan kerja di kawasan Danau Toba, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menegaskan akan fokus mengembangkan wisata dan olahraga berbasis air di kawasan wisata super prioritas tersebut. Saat mengunjungi kawasan wisata air di Desa Bulbul, Kecamatan Balike, Kabupaten Toba, Sumatera Utara pada Rabu sore, Menparekraf Sandiaga bersama Bupati Toba sempat menaiki kano untuk menikmati wisata air yang banyak diminati wisatawan lokal. Oleh karenanya, ke depan pihaknya akan membuat rencana besar atau big plan untuk mengembangkan potensi wisata yang ada di sejumlah destinasi wisata Danau Toba. Wisata dan olahraga air seperti kano, kayak, dan solo bolon khas Toba, serta event-event berbasis air akan diperbanyak guna menarik minat wisatawan untuk datang ke danau super volcano ini. Walau masih dalam kondisi pandemi COVID-19, hal yang paling realistis untuk dilakukan yaitu mempersiapkan infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Fasilitas pendukung seperti penginapan atau homestay juga menjadi perhatian agar wisatawan yang telah berkunjung tidak kecewa. Pembangunan infrastruktur membutuhkan kolaborasi seluruh pihak dan tidak hanya pemerintah pusat, sehingga perubahan signifikan bisa diwujudkan dengan cepat dan tepat.
saya coba sama Pak Bupati, kita naik kano. Airnya sangat tenang, alamnya sangat bersahabat. Jadi saya terpikir open water swimming. Saya terpikir juga ada lomba dragon boat mungkin. Dan yang berbasis olahraga air ini kita akan merangkul dan berkolaborasi dengan begitu banyak pihak. Nah, infrastruktur tadi ada peran daripada PUPR, peran dari mungkin nanti kalau ada jetty yang mau dibangun Kementerian Perhubungan, tentunya dengan kerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Sementara itu, saat mengunjungi kawasan wisata Bulbul, Sandiaga sempat berbelanja produk-produk UMKM masyarakat sekitar, seperti kain ulas dan pernak-pernik lainnya. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memuji keindahan Danau Toba yang dikelilingi oleh 8 kabupaten. Sandi yang baru 6 hari menjadi menteri ini menyebut, selain alam, ragam kuliner berbeda yang dimiliki tiap kabupaten merupakan daya tarik sendiri bagi wisatawan. Tiba di Silangit, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno disambut dengan tarian khas Tapanuli Utara dan dibalut dengan ulos serta topi kebesaran Tapanuli Utara. Sandi yang tiba dengan tampilan yang santai, mengenakan baju kaos dan sepatu kets, berdiskusi sambil mencicipi ombus-ombus yang merupakan makanan khas Tapanuli, serta menyeruput kopi Lintong yang merupakan produk pertanian andalan dari Kabupaten Toba yang sangat terkenal. Sandi yang menggantikan Wisnu Tama sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini selanjutnya mengunjungi kawasan wisata Huta Ginjang. Huta Ginjang yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti desa yang tinggi, merupakan satu dari ratusan daerah yang memiliki pemandangan sangat indah. Dari tempat ini, Sandi mengatakan, Danau Toba merupakan geosite pertama yang dikunjunginya setelah diberikan kepercayaan sebagai menteri oleh Presiden Joko Widodo. Meski sudah beberapa kali berkunjung ke kawasan Danau Toba, namun Sandi mengaku tidak pernah merasa puas karena keindahan yang dimiliki oleh Danau Toba sangat luar biasa. Keindahan alam yang dimiliki Danau Toba juga didukung oleh budaya yang sangat beragam, serta ragam kuliner enak dan berbeda-beda yang dimiliki oleh 8 kabupaten di sekitar Danau Toba. Dari segi kulinernya ombus tadi yang katakan, ombus dengan kopi Lintong, khas Danau Toba Sumatera Utara ini layak kalau kita kemas dengan baik. Ini merupakan kualitas ekspor yang berdaya saing. Pak Sandi setelah jadi menteri, saya akan mendorong karena ini dari sisi ekonomi kreatif dan kuliner. Tinggal nanti packagingnya yang buat yang bagus. Tapi rasanya maknus. Rasanya maknus. Di sini pemangku kepentingannya adalah Pak Wakil Bupati, Ibu Kadis. Kita pastikan bahwa pariwisata ke depan memiliki satu sinkronisasi dengan kebijakan teman-teman di sini. Kami hadir untuk berkolaborasi. Perintah Bapak Presiden sangat jelas. Di sini adalah pariwisata berbasis keindahan alam, nature based, culture based, dan Bapak Presiden minta disiapkan, misalnya ini ulosnya, busananya, warnanya, apakah cocok yang merah begini atau yang lebih baik yang hitam seperti ini, topinya apa, ini yang menjadi pilihan. Detail sekali Bapak Presiden, calendar of events-nya apa saja. Tadi sports tourism Pak Bupati bilang dulu saya kan pernah lari di sini, maraton beliau. Saya lihat juga waktu itu saya meresmikan PLTP Pak di tempat Bapak di Sarula. Dan ini adalah sangat ramah lingkungan karena ini panas bumi. Jadi energi baru dan terbarukan. Kita bicara juga mengenai bagaimana kesiapan infrastrukturnya. Jadi itu yang akan menjadi fokus kita ke depan. Menparekraf bertekad untuk mewujudkan keinginan Presiden Joko Widodo menjadikan kawasan wisata Danau Toba sebagai destinasi wisata prioritas. Pada saat pandemi COVID-19 ini merupakan momentum untuk melakukan pembenahan, sehingga pada saat pandemi berakhir, Danau Toba sudah sangat siap. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Polda Sumut pecat 53 polisi. Beritanya akan hadir sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sebanyak 53 anggota kepolisian di jajaran Polda Sumatera Utara mendapat sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PDH sepanjang 2020. Adapun anggota Polri yang dipecat umumnya terlibat kasus penyalahgunaan narkotika. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin menyebut ada beberapa pelanggaran yang menjadi penyebab para anggota polisi tersebut dipecat, yakni pelanggaran kode etik, lari dari tugas, dan terlibat tindak pidana. Martuani menyatakan pelanggaran terbanyak adalah penyalahgunaan narkotika, dan dirinya memastikan tidak pernah menolerir personel yang terlibat masalah itu. Mantan Kapolda Papua ini juga memaparkan, PTDH itu kata yang halus dari istilah pecat. Dia menyatakan tidak ragu menandatangani dan menjatuhkan sanksi itu. Polisi yang melanggar tentu akan diberi sanksi, begitu juga polisi yang berprestasi akan diberi penghargaan. Terima kasih rekan-rekan. Sebagai bentuk juga ada reward, ada punishment. Polda Sumatera Utara juga menjatuhkan punishment kepada 53 personil Polda Sumatera Utara dengan jumlah 53 orang untuk pemberhentian tidak dengan hormat. PTDH 53 orang dengan berbagai kasus. Kasus yang paling banyak adalah penyalahgunaan jabatan khusus narkotika. Kemudian ada kasus-kasus kejahatan yang lain yang setelah mendapat pidana, hukuman pidana berkekuatan hukum yang tepat, yang kuat, maka dijatuhkan dia PTDH 53 orang. Dan tadi saya sudah jelaskan kepada rekan-rekan apa yang telah diberikan oleh Bapak Kapolri sebagai reward kepada kami adalah penghargaan kepada pejabat Polda Sumatera Utara untuk mengikuti pendidikan tinggi baik di Lemhanas, Sesko TNI maupun Sespim Polri. Demikian juga untuk sekolah inspektur polisi kami juga dapat kuota lebih dari Bapak Kapolri, termasuk yang terakhir untuk sekolah Bintara. Dari 450, Bapak Kapolri menambahkan jatah Polda Sumatera Utara sebanyak 75 orang. Itu adalah reward untuk anggota yang berprestasi dan sekaligus juga punishment kepada anggota yang melakukan pelanggaran. Kedepan petugas polisi di jajaran Polda Sumatera Utara dituntut untuk bekerja lebih profesional. Polisi juga harus bisa menjadi contoh yang baik untuk masyarakat. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai melakukan pemusnahan barang bukti hasil kejahatan narkotika dan tindak pidana umum di akhir tahun 2020. Adapun pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan karena perkara terkait telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan barang bukti dari 342 perkara terdiri dari 285 perkara narkotika dan 57 perkara kamtibum dan tindak pidana umum dengan barang bukti 250 gram sabu, ganja 200 gram, pil ekstasi 53 butir, mesin ketangkasan 3 unit, buku tafsir mimpi serta 1 mesin judi dingdong. Kepala Kejaksaan Negeri Sergai Payan Tumanggor didampingi Kasih Barang Bukti Tulus Tampu Bolon mengatakan, dari jumlah perkara yang dilakukan pemusnahan tersebut, 90% perkara narkotika serta 10% perkara tindak pidana umum. Kegiatan pemusnahan tersebut dilakukan atas perkara yang sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap, di mana barang bukti kejahatan yang sudah diputus, maka harus dilakukan pemusnahannya agar barang bukti tersebut tidak disalahgunakan. Terkait hal ini, barang bukti narkotika dimusnahkan dengan cara di-blender, sedangkan barang bukti lainnya dibakar. Perkara yang menjadi barang bukti kita di sini, 342 perkara. Perkara narkotika 285, perkara kantibum dan tidak pidana umum lainnya 57 perkara. Bukti ganja narkotika lebih kurang 1 kg, 24 perkara berupa barang buktinya narkotika dan sabu lagi. 169 perkara berupa barang bukti narkotika sabu, 7 perkara berupa barang bukti pil ekstasi dan sabu. Jadi 57 perkara judi, itulah yang tadi itu, dengan barang bukti buku mimpi, buku tafsir, blok notes, mesin ikan-ikan itu. Oke. Kira apa? Berkekuatan hukum tetap putusannya sudah ingkrah dan kita sebagai jaksa pelaksana putusan hakim harus memutuskannya.
Kegunaannya apa? Supaya barang ini hasil kejahatan jangan digunakan kembali untuk berbuat jahat lagi. Artinya kita stop supaya orang itu jangan berbuat salah lagi. Kira-kira demikianlah. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rima TV. Informasi selanjutnya pemirsa, Kejaksaan Negeri Labuhan Batu memusnahkan berbagai barang bukti narkotika. Hasil penyisihan dari Laboratorium Polda Sumut yang diserahkan oleh penyidik Satres Narkoba Polres Labuhan Batu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berbagai barang bukti narkotika berupa ganja, sabu-sabu, dan ekstasi dengan berat total mencapai 18 kg. Dimusnahkan Kejari Labuhan Batu dengan cara dibakar di halaman kantor Kejari setempat, Jalan SM Raja Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu, Kumedi, menyebutkan barang bukti tersebut adalah barang bukti sitaan kejahatan selama 3 tahun belakangan ini, terhitung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang telah memiliki hukum tetap. Di antaranya ganja seberat 16.826 gram, sabu-sabu 1.070,32 gram, dan ekstasi 41,17 gram, yang merupakan hasil penyisihan barang bukti dari Polres Labuhan Batu guna menjadi alat pembuktian di persidangan. Dalam kurun tahun 2020, Kumedi pun menambahkan pihaknya telah melakukan berbagai pencapaian kinerja, di antaranya di bidang Pitsus, yakni pengembalian kerugian negara senilai 1 miliar 35 juta rupiah, menetapkan tersangka Kepala Desa Bulungihit dan Halimbe terkait korupsi dana desa. Pemusnahan barang bukti, yang mana barang bukti yang dimusnahkan tersebut adalah yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, yang penanganan perkara sejak tahun 2017 sampai tahun 2019, di mana barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan penyisian, ya, sekali lagi penyisian dari Laboratorium Polda Sumatera Utara yang diserahkan penyidik Sat Narkoba Polres Labuhan Batu dan selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu selaku penuntut umum. Barang-barang tersebut yang kami musnahkan tersebut antara lain: 1 ganja seberat 16,826 gram, kemudian sabu-sabu seberat 1.070,32 gram, berikutnya pil ekstasi yakni 41,17 gram. Sementara untuk di bidang Datun tahun 2020 telah menyelamatkan aset Pemkab Labura berupa tanah seluas 52.384 hektar dan penyelamatan aset Pemkab Labuhan Batu berupa 5 unit kendaraan roda 4 dengan nilai mencapai 774 juta rupiah. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sebuah pabrik spring bed yang berada di Jalan Garuda 2, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Rabu petang ludes terbakar. Api cepat menjalar dan menghanguskan hampir seluruh gudang pabrik karena banyaknya material yang mudah terbakar. Dalam video amatir ini terlihat besarnya api dan kepulan asap yang melahap sebuah pabrik pembuatan spring bed yang ada di Jalan Garuda 2, Kecamatan Medan Sunggal, Deli Serdang pada Rabu petang kemarin. Api diduga berasal dari sebuah gudang yang menyimpan drum berisi bahan-bahan kimia yang kemudian meledak dan menghanguskan seluruh bagian gudang pabrik. Banyaknya material yang mudah terbakar serta kencangnya angin juga membuat si jago merah tak kunjung padam. Sebanyak 7 unit mobil pemadam kebakaran dari Deli Serdang dan Binjai diturunkan untuk menjinakkan si jago merah. Warga yang rumahnya bersebelahan dengan pabrik khawatir dengan banyaknya material yang meledak dan resah api dapat merembet ke pemukiman warga.
Awak habis sholat, buka jendela, tengok kok ada api, tanya sama cucu, itu Kaisar membakar apa gimana? Iya nih bakar sampah, tapi ternyata apinya itu udah ke atas gitu. Jadi saya keluar dan anak-anak Kaisar itu pun lari-lari juga minta tolong, rasanya apinya udah ke atas gitu. Kami sangat khawatir dengan drum itu gitu, karena itu kan bahan kimia. Kami takutnya drum itu meledak gitu. Ini lokasi pabriknya sangat berdekatan dengan pemukiman warga. Iya Pak, di belakang ini udah tembok rumah kami dan tembok Kaisar. Setengah meter. Tadi Ibu sempat nyelamati barang-barang ya keluar? Ya TV, kulkas, tapi yang lainnya enggak Pak. Ya dibantulah sama warga. Tapi adik itu semua udah habis dikeluarin. Karena kan dia terlalu dekat gitu. Hanya jarak sekitar ada 10 meter. Seperti diketahui, kebakaran terjadi pada saat pegawai pabrik pulang kerja. Namun petugas pabrik berhasil mengevakuasi seluruh karyawan sehingga tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Ini adalah pabrik pembuatan spring bed PT Kaisar Spring Bed. Kasusnya gimana Pak? Jam berapa tadi kejadian Pak? Sekitar jam 4 setelah para pekerja pulang. Kita nggak tahu penyebabnya. Tadi salah seorang pekerja melihat ada kobaran api. Begitu api mulai membesar, langsung dari pihak warga menghubungi pihak pemadam kebakaran. Kebetulan ada pemadam kebakaran kita yang selalu standby di kantor camat dan juga menghubungi semua unit pemadam kebakaran yang ada di Deli Serdang dan juga Binjai. Maka tadi langsung turun kurang lebih ada 7 unit mobil pemadam kebakaran dari Deli Serdang dan juga Pemko Binjai. Hingga Rabu malam, petugas pemadam kebakaran masih berjibaku memadamkan si jago merah. Petugas kepolisian dari sektor Medan Sunggal pun masih melakukan identifikasi guna penyelidikan penyebab kebakaran tersebut. Dari peristiwa ini, kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, pemerintah akan mendatangkan 2 jenis vaksin COVID-19 dari Kanada dan Inggris dalam waktu dekat. Kedua vaksin tersebut yakni Novavax dan AstraZeneca yang akan didatangkan, masing-masing 50 juta dosis untuk memenuhi kebutuhan Indonesia dalam mengatasi pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia melalui PT Indofarma dan Bio Farma melakukan kerjasama untuk mendatangkan 2 jenis vaksin COVID-19, yakni Novavax dari Kanada dan AstraZeneca dari Inggris di kantor Bio Farma Bandung, Jawa Barat, Rabu siang. Kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan suplai vaksin COVID-19 ke Indonesia dengan masing-masing sebanyak 50 juta dosis. Peningkatan suplai vaksin COVID-19 untuk mempercepat vaksinasi penduduk Indonesia yang mencapai 260 juta orang. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, selain 2 jenis vaksin baru yang akan didatangkan, vaksin Sinovac sebanyak 1,8 juta dosis akan segera masuk, sehingga 3 juta vaksin Sinovac Cina akan segera diberikan kepada masyarakat Indonesia. Dari track bilateral, insya Allah besok akan tiba kembali vaksin Sinovac sejumlah 1,8 juta. Dengan ketibaan ini, maka sudah akan ada 3 juta vaksin Sinovac berada di Indonesia. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, setelah memastikan suplai vaksin, ia akan fokus pada distribusi serta pemberian vaksin kepada masyarakat agar bisa dilakukan secara cepat. Sehingga kami di Kementerian Kesehatan bisa masuk ke tahap kedua, bagaimana memikirkan distribusi vaksin ini ke seluruh pelosok Indonesia dalam jangka waktu yang singkat untuk bisa diberikan mulai ke tenaga kesehatan, kemudian juga tenaga publik dan seluruh masyarakat Indonesia, dan yang paling kompleks nantinya yang membutuhkan bantuan teman-teman semua adalah tahap terakhir, bagaimana kami bisa melakukan penyuntikan vaksin ini di seluruh titik-titik layanan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Rencananya vaksin Sinovac, Novavax, dan AstraZeneca masuk ke Indonesia pada Januari 2021. Diharapkan dengan vaksin-vaksin tersebut akan segera mengakhiri pandemi COVID-19 di Indonesia.
Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Budi Arti, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.